KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Mike, jadi kita mulai pemaparan dari pemerintah Kota Pasuruan. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Melewati sejarah yang panjang, lahirlah sebuah wilayah yang menjadi rumah untuk bermacam ras, kultur, budaya, dan berbagai elemen masyarakat. Inilah wilayah yang menciptakan kemajuan ekonomi, keindahan kota, dan keharmonisan bagi seluruh insan yang bernaung di dalamnya. Inilah Kota Pasuruan. Kota Pasuruan adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terdiri dari 4 kecamatan dan 34 kelurahan. Luas wilayah Kota Pasuruan 36,56 km persegi. Seluruh wilayah Kota Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Meskipun kecil, Kota Pasuruan menjadi rumah untuk berbagai suku budaya. Kesemuanya itu membentuk keragaman yang harmonis di Kota Pasuruan. Selain keharmonisan, keragaman suku budaya ini juga menciptakan karakter budaya yang unik di wilayah tertentu. Area sekitaran pelabuhan kental dihuni oleh masyarakat yang mempunyai akar budaya Madura dan Mandar. Di wilayah Trajeng dan Gading Rejo bertebaran ras Tionghoa yang berdampingan dengan harmonis bersama masyarakat sekitar. Didukung pula dengan adanya kelenteng Cho Tik Kiong yang mempunyai usia yang cukup tua. Selain kelenteng, tempat ibadah yang tak kalah tuanya adalah Masjid Jame' Al-Anwar. Masjid ini menjadi mercusuar untuk dakwah dan perkembangan Islam di Kota Pasuruan. Apalagi didukung dengan adanya makam Romo Kiai Haji Abdul Hamid di belakang Masjid Jame' Al-Anwar, kawasan alun-alun dan Masjid Jame' selalu dipenuhi dengan peziarah yang menggunakan atribut Islam. Setiap harinya, ratusan bahkan ribuan jamaah dari seluruh wilayah Nusantara untuk berziarah. Selain Kiai Haji Abdul Hamid, salah satu sosok yang paling membanggakan di Kota Pasuruan adalah Untung Sropati. Kota Pasuruan juga sangat terkenal dengan jejak peninggalan era kolonial Belanda. Yang paling terlihat adalah kawasan Herenstraat membentang di sepanjang Jalan Balai Kota hingga Jalan Pahlawan. Hal
ini membuktikan betapa pada masa kolonial Belanda dulu, Kota Pasuruan memegang peranan yang penting untuk kemajuan aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi inilah juga yang membuat industri mebel di Kota Pasuruan menjadi sangat berkembang. Potensi industri logam juga mulai menggeliat. Beberapa brand besar sudah melirik kerjasama dengan para pengrajin logam di Kota Pasuruan. Dan yang juga tak kalah berkembangnya adalah kerajinan tangan dan kuliner lokal. Seiring dengan jargon pemerintah Kota Pasuruan yang terbaru, Kota Madinah, maka pemerintah Kota Pasuruan bekerja keras agar bisa mewujudkan wilayah yang maju perekonomiannya. Indah kotanya, dan harmoni warganya. Inilah rumah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yunita SPDSD. Saya adalah salah satu ASN Angkatan 2020 yang ditempatkan di Satuan Pendidikan UPT SDN Petanan 1 Kota Pasuruan. Sebagai salah satu ASN di Kota Pasuruan, saya merasa sangat bangga dan bersyukur karena Kota Pasuruan adalah salah satu kota yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dengan baik. Lingkungan yang kian asri, kebersihan yang semakin terjaga, serta pendidikan dan keterampilan di satuan pendidikan selalu diperhatikan untuk dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Selain itu, segala bentuk birokrasi semakin dipermudah dengan memberikan pelayanan seperti mobil keliling, antar jemput, maupun pendaftaran online. Kemudahan para pegawai dalam memperoleh haknya juga diperhatikan dan diupayakan lebih sejahtera. Terima kasih Kota Pasuruan, selalu jaya dan lebih maju lagi dalam berbagai bidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kita narasumber dari pemerintah Kota Pasuruan, Bapak Supriyanto SSMM selaku Kepala BKD Kota Pasuruan. Baik. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak Ibu. Siap, selamat siang Bapak.
Mohon izin Bapak, kami persilakan untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman lulusan PKN STAN dalam waktu 15 menit. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak dari Kementerian Keuangan, dan sebelumnya kami mohon maaf Bapak, hari ini kita menggunakan pakaian olahraga karena kebetulan pada hari ini seluruh OPD pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan Jumat bersih atau bersih-bersih. Ini Pak. Mohon maaf. Nggak apa-apa Bapak, silakan. Bisa diterima suara kami Pak? Terdengar dengan jelas Bapak. Terdengar dengan jelas Bapak. Oke. Terima kasih ya Pak. Kami akan menyampaikan beberapa dari tadi sudah disampaikan di tayang video adalah selayang pandang dari gambaran pemerintah Kota Pasuruan. Dan yang terakhir juga sudah disampaikan di video tadi bahwa jumlah ASN yang ada di Kota Pasuruan per hari ini PNS-nya adalah sejumlah 2.958, kemudian P3K-nya 264. Selaras dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota kita yang baru, Bapak Saifullah Yusuf atau terkenal dengan Gus Ipul, bahwa kita salah satu visi kita adalah mewujudkan Kota Pasuruan yang sebagai kota Madinah. Kota Madinah adalah kota maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Sedangkan misi kita adalah ada 4, yaitu pertama mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Kemudian misi kedua adalah membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. Misi ketiga adalah memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh, serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Keempat adalah transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi, manajemen, dan birokrasi yang adaptif. Sedangkan untuk kami, Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Pasuruan adalah pada misi yang keempat ini. Adapun uraiannya, maju ekonominya adalah ekonomi tumbuh dengan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, sektor industri dan UMKM bertumbuh, dan PAD meningkat. Indah kotanya adalah ekonomi tumbuh dengan merata, kesenjangan menyempit, kemiskinan berkurang, pengangguran menurun, sektor industri dan UMKM bertumbuh, dan PAD meningkat. Kemudian harmoni warganya adalah kesalahan sosial meningkat, akses pendidikan dan kesehatan terjamin, masyarakat puas terhadap pelayanan, guyup rukun, berdampingan, keberpihakan terhadap perempuan, anak, difabel, dan lansia, perlindungan sosial terpenuhi. Kemudian tadi untuk selanjutnya adalah tadi kita sampaikan per hari ini adalah jumlah PNS yang ada di pemerintah Kota Pasuruan adalah 2.958, kemudian P3K 264. Lanjut. Beberapa waktu yang lalu terakhir kami mengirimkan surat Bapak Wali Kota Pasuruan memberikan surat kepada Kementerian Keuangan bahwa dengan kondisi real pada saat ini kami mengalami kekurangan tenaga ahli terutama di bidang keuangan, sehingga kami kemarin dengan beberapa staf sudah pendalaman dengan bapak-bapak yang dari Kementerian Keuangan, dan terakhir Bapak Ibu kami mengirimkan surat dari tidak lanjut hasil pendalaman kemarin pada tanggal 12 Oktober 2022 kepada Bapak Sekjen Kementerian Keuangan, Ceki Kepala Biro Sumber Daya Manusia, bahwa rencana permohonan kami untuk mohon bantuan penugasan dari tenaga lulusan STAN sejumlah 30 orang, adalah akan direncanakan ditempatkan beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah di Inspektorat, ini adalah sebagai auditor terampil, kemudian pengelola evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, kemudian pengelola data perbendaharaan, dan pengelola data temuan pengawasan yang akan kita tempatkan di Inspektorat.
Kemudian yang kedua yang rencana akan kita tempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau BPKAD adalah pengelola pemanfaatan barang milik daerah, kemudian pengelola data perbendaharaan, pengelola data pelaksanaan program dan anggaran, pengelola gaji dan pengelola keuangan. Kemudian di Badan Pendapatan Daerah ini adalah direncanakan akan ditempatkan di pengelola bahan perencanaan, pengelola wajib pajak atau retribusi daerah, pengelola data penagihan, pengelola data pendataan, pemetaan dan penilaian, kemudian pengelola data pemeriksa pajak. Kemudian pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda adalah sebagai pengelola bahan perencanaan. Kemudian untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB, DPA 3KB adalah sebagai pengelola keuangan. Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan atau DHLKP adalah pengelola keuangan, pengelola pemanfaatan barang milik daerah. Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola keuangan. Kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono adalah sebagai penata laporan dan keuangan. Sedangkan rencana program kami untuk pengembangan SDM yang ada di pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka juga ini adalah kaitan dengan indeks profesionalisme ASN bahwa dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal kita sudah membuatkan peraturan wali kota tentang kemudahan bagi pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan tugas belajar dan izin belajar. Untuk tugas belajar dan izin belajar, untuk tugas belajar adalah yang seorang PNS yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang untuk saat ini memang menggunakan peraturan wali kota karena memang tugas belajar adalah PNS yang ditugaskan nanti akan meninggalkan seluruh tugas jabatan untuk konsentrasi di tugas belajarannya. Kemudian pengembangan kompetensi yang melalui pendidikan non formal ini sudah kita rintis melalui workshop maupun webinar dan juga diklat struktural. Kemudian Bapak Wali Kota Pasuruan melalui Pak Sekda juga sudah memberikan surat kepada seluruh ASN dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Ini diwajibkan seluruh ASN untuk mengikuti webinar minimal 21 JP dalam 1 tahun. Di samping memang diklat struktural dan fungsional dan teknis yang akan kita laksanakan. Juga diadakan coaching dan mentoring. Itu. Kemudian kaitan dengan jenjang karir, tentunya sesuai ketentuan yang ada, sesuai ketentuan umum yang ada, bahwa seluruh PNS yang memenuhi ketentuan yang ada pasti akan kita lakukan melalui penjenjangan karir adalah melalui kenaikan pangkat sudah otomatis sesuai ketentuan yang ada. Kemudian melalui promosi mutasi jabatan adalah seluruh PNS yang selain memenuhi syarat tertentu juga akan kita pertimbangkan terutama adalah melalui kinerja. Oke, selain itu juga pertimbangannya adalah rekam jejak yang bersangkutan. Tapi pertimbangan utama kita selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kita utamakan juga melalui kinerja yang bersangkutan yang notabene adalah kita nilai. Kemudian masalah kesejahteraan pegawai ini ada perlindungan, ada gaji, ada TPP. Perlindungan secara umum memang di Pasuruan ini ada jaminan kesehatan, kemudian keselamatan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui BPJS Kesehatan. Mungkin juga kaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian gaji yang kita bayarkan di sini memang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji PNS. Kemudian yang terakhir adalah kaitan dengan penunjang kesejahteraan pegawai di pemerintah Kota Pasuruan juga sudah ada tambahan penghasilan pegawai. Untuk saat ini TPP berdasarkan pada peraturan Wali Kota Pasuruan nomor 43 tahun 2022 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Di dalam perwali tersebut memang ada beberapa ketentuan bagi PNS yang baru. Untuk PNS yang pindah
tugas dari instansi lain, baik dari daerah maupun dari kementerian atau lembaga instansi pemerintah, kebijakan dari kami hanya minus 1 bulan, sehingga bulan kedua sudah bisa menerima TPP. Ada beberapa secara umum memang TPP diberikan ada setelah 6 bulan yang bersangkutan di tempat kami, di tempat baru, atau ada yang 1 tahun. Tapi untuk pemerintah Kota Pasuruan memberikan kebijakan hanya 1 bulan, baru bulan kedua sudah menerima TPP. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengaktifkan fitur resen untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber. Baik Bapak, untuk selanjutnya sudah masuk pertanyaan dari PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN bertanya terkait dengan formasi Bapak. Kira-kira berapakah formasi yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk lulusan PKN STAN di setiap prodinya Bapak? Terima kasih, langsung dijawab, Bu. Bisa langsung kita jawab? Silakan langsung dijawab, Bapak. Oke, terima kasih. Oke. Kebutuhan formasi yang kita butuhkan, yang sudah sesuai dengan surat kami, secara umum adalah 30 tenaga STAN, dan akan kami uraikan sebagai berikut. Untuk inspektorat, ini adalah auditor terampil, ini kita butuhkan sebanyak 6, dengan lulusan D3 akuntansi, sesuai dengan pendalaman kemarin yang arahan bahwa memang untuk S1 masih belum bisa diperkenankan. Kemudian jabatan pengelola evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebanyak 1 orang. Kemudian pengelola data perbendaharaan 1 orang. Kemudian pengelola data temuan pengawasan 2 orang. Itu untuk kebutuhan formasi yang kita perlukan di inspektorat. Jadi jumlah total adalah ada sebanyak 10 orang. Kemudian untuk yang formasi yang kita butuhkan di BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan Aset adalah pengelola pemanfaatan barang milik daerah 1 orang, pengelola data perbendaharaan 1 orang, pengelola data pelaksanaan program dan anggaran 1 orang, pengelola gaji 1 orang, pengelola keuangan 1 orang. Jadi jumlah total yang formasi yang kita butuhkan di BPKAD adalah sejumlah 5 orang. Kemudian untuk Badan Pendapatan Daerah yang kita butuhkan, pengelola bahan perencanaan 1 orang, pengelola wajib pajak atau retribusi daerah 1 orang, pengolah data penagihan 1 orang, kemudian pengelola data pendataan, pemetaan dan penilaian 1 orang, pengelola data pemeriksa pajak 1 orang. Jumlah total yang kita perlukan formasinya adalah sebanyak 5 orang. Kemudian untuk Bapelitbangda atau Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, ini adalah pengelola bahan perencanaan sebanyak 4 orang. Kemudian formasi di BP3KAD atau Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah jabatan pengelola keuangan sebanyak 1 orang. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, pengelola keuangan sebanyak 1 orang, kemudian pengelola pemanfaatan barang milik daerah 1 orang, jumlahnya 2 orang. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan pengelola keuangan dibutuhkan formasi sebanyak 2 orang, dan yang terakhir adalah RSUD Dr. Sudarsono, jumlah formasi jabatan penata laporan keuangan sebanyak 1 orang. Sehingga total jumlah yang kita mohonkan adalah formasi sejumlah 30. Begitu Pak, perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, mohon izin Bapak, apakah kita dapat di breakdown terkait formasi tadi dari 30 itu
Jurusannya apa saja Bapak yang dibutuhkan dari Pasuruan? Semua. Terima kasih untuk kualifikasi pendidikan yang kita perlukan semuanya adalah D3 akuntansi, Bapak. Siap Bapak, siap. Berarti semuanya adalah D3 akuntansi nih Bapak. Oke, siap. Siap. Nika, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, mohon izin Bapak untuk selanjutnya terkait dengan pola mutasi dan juga jenjang karir dari pemerintah Kota Pasuruan. Itu kurang lebih gambarannya seperti apa ya Bapak? Oke, terima kasih. Untuk pola mutasi yang ada di pemerintah Kota Pasuruan yang paling tentunya pastinya lah kita akan menganut sistem merit yang ada. Nah, sistem merit yang ada seperti yang sudah ketentuan yang berlaku, kita mengacu pada 8 unsur dan 37 subunsur. Jadi jadi kegiatan mutasi yang pastinya adalah yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa seseorang yang akan kita mutasi yang paling penting adalah ketentuan yang paling mendasar adalah ketentuan yang ada. Jadi kita dasarkan pada ketentuan yang ada. Setelah semuanya sesuai ketentuan yang ada, seseorang mempunyai ketentuan yang ada, barulah kita nilai kinerjanya itu kepada pelaksana atau jabatan struktural. Karena kalau fungsional, apabila seseorang PNS sudah memenuhi pada syarat tertentu, terutama angka kredit, pasti secara otomatis akan sesuai ketentuan yang berlaku akan menaik jenjang sebagaimana mengalir seperti adanya. Kita kembali ke promosi mutasi, bahwa pola mutasi kita dasarkan pada sistem merit kita yang tadi sudah kita teruskan sesuai ketentuan, kemudian kita lihat SKP-nya atau kinerjanya, kemudian kita tempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan. Karena tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi yang ada sesuai dengan OPD masing-masing itu. Jadi pada prinsipnya adalah mutasi yang ada di Kota Pasuruan, kita mengutamakan ketentuan, kemudian kinerja yang ada, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain tentunya untuk sesuatu yang tidak kita promosikan berarti ada pertimbangan-pertimbangan rekam jejak yang ada itu. Jadi jabatan pelaksana, terutama kaitan dengan jabatan-jabatan pelaksana untuk menduduki jabatan struktural awal itu pasti akan kita lebih detailkan kaitan dengan promosinya. Kemudian yang kedua kaitan dengan jenjang karir, ya Bu Tita ya. Oke, nanti monggo dari staf kami Bu Tita akan menambahkan kaitan dengan jenjang karir yang ada di Kota Pasuruan. Monggo Bu Tita. Baik. Baik, mohon izin, terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan tentang jenjang karir pegawai. Nah, jadi pada intinya terkait sama jenjang karir pegawai, untuk nanti pas pada waktu yang bersangkutan dipromosikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan sudah menduduki pangkat dan golongan yang sudah sesuai, ditunjang dengan kinerja, kompetensi dan syarat pendidikan yang sudah memenuhi, pastinya nanti yang bersangkutan akan dipromosikan atau dapat menduduki jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong yang ada pada Kota Pasuruan. Nah, dengan di sini nanti yang bersangkutan itu tadi jenjang karirnya harus didukung dengan pengembangan karirnya sesuai mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kaban, mungkin terkait dengan apakah nanti yang bersangkutan dari tingkat pendidikannya bisa difasilitasi untuk tugas belajar. Nah, tugas belajar ini seperti apa ya? Yang nantinya pasti nanti ada persyaratan-persyaratan khusus yang mungkin nanti semacam kayak tugas belajar nanti lewat Bappenas juga bisa, atau mungkin nanti ada sistem apa Mas Ena kalau itu semacam kayak di apa jenjang untuk itu kan loh tugas belajar itu loh, tugas belajar pendidikannya. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan dan dapat nanti difasilitasi untuk tugas belajarnya. Nah, tugas belajarnya ini nanti yang mendukung untuk kompetensi yang bersangkutan apabila nanti menduduki jabatan yang lowong nanti disesuaikan dengan paling tidak minimal D3 atau S1 itu.
Mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Pak. Oke, terima kasih Bu Dita. Mungkin kita tambahkan kembali. Jadi begini Bapak, kita teruskan bahwa terutama untuk seluruh nanti PNS yang secara umum untuk ketentuan yang terbaru bahwa seorang PNS bisa menduduki jabatan struktural adalah yang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D3. Nah, itu untuk ke atas. Sehingga teman-teman yang mempunyai kualifikasi dasar untuk bisa menduduki jabatan struktural, ini juga bisa kita berikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasinya. Contoh berarti dari D3 menjadi S1. D3 ke S1 kita mempunyai peraturan Wali Kota Pasuruan untuk memberikan kesempatan izin belajar, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh PNS yang akan melaksanakan izin belajar asalkan memang linear dengan tugas yang diampu pada saat ini. Ini semata-mata selain meningkatkan kompetensi yang bersangkutan, juga meningkatkan karier yang bersangkutan, juga bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Mungkin sementara itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Bapak atau Ibu memberikan sepatah dua kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Silahkan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, terutama dari Kementerian Keuangan. Kami mewakili Bapak Wali Kota Pasuruan sebelumnya juga menyampaikan kebutuhan tenaga STAN atau akuntansi keuangan dari Kementerian Keuangan adalah nantinya teman-teman dari Kementerian Keuangan yang lulusan STAN akan ditugaskan kepada kami kaitan dengan jenjang karir ataupun dengan tindak lanjut dari teman-teman, insya Allah akan sangat kami perhatikan sebagai karena kami juga telah dibantu diberikan subsidi tenaga bantuan nantinya. Insya Allah komitmen kami bersama Bapak Wali Kota bahwa teman-teman nanti yang ditugaskan di pemerintah Kota Pasuruan akan kita dorong untuk memaksimalkan kemampuannya dan akan yang jelas pasti akan kami pantau secara terus-menerus hingga pada saat tertentu tetap kami juga berikan kesempatan yang sama untuk meneruskan ke jenjang yang selanjutnya. Jadi saya sampaikan tadi bisa langsung ke S1, D3 dan D3 ke S1 dan bisa sampai dengan ke S2 sepanjang kinerja, karena dari semua yang dari penilaian kami nanti bisa membantu kami. Dan sekali lagi sebelum kami menutup ini, sekali kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak-Bapak yang ada Kementerian Keuangan atas supportnya kepada pemerintah Kota Pasuruan, atas perhatiannya kepada pemerintah Pasuruan terkait permohonan tenaga D3 akuntansi yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Pasuruan. Dan lain daripada itu, selain kerjasama dan apapun ataupun bimbingan dan arahan akan tetap kami harapkan dari Kementerian Keuangan kaitan dengan penugasan dari bapak-bapak atau dengan yang lain kaitan dengan penugasan kesehatan di pemerintah Kota Pasuruan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian hari ini ada beberapa kekurangan dan kekurangan sesuatu hal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, perwakilan dari pemerintah Kota Pasuruan atas kesediaannya berbagi informasi kepada lulusan PKN STAN. Tentunya informasi yang telah diberikan dapat menjadi pertimbangan bagi alumni PKN STAN untuk dapat menentukan pilihan penempatan ke depannya. Baik, untuk sesi saat ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, yaitu dari pemerintah Kabupaten Bandung. Tapi setelah istirahat siang ya. Baik, sampai bertemu lagi di sesi siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat setelah istirahat siang. KLP Fest 2022, satu sinergi, bangun negeri.